Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Ketika kemarin saya searching di e-commerce ya, nyari-nyari referensi mau rakit PC gitu ya. Ternyata saya nemu PGA card tuh banyak banget yang jual second. Bahkan yang harganya 500 ribuan masih ada gitu, masih banyak. Ya memang saya juga lihat ada yang jual paling murah tuh GT 210, ada yang kondisinya masih bagus katanya ya, harganya 175 ribuan. Terus ya saya tertarik dengan harga PGA card yang di kisaran 500 ribuan. Nah, di sini saya punya beberapa PGA card yang sekelas GTX 460, GTX 550, terus GTX 650. Kalau dari Radeonnya ada 5770, ada R7250. Nah, itu harganya tuh ternyata 500 ribuan. Wah, kalau PGA card 500 ribuan seperti ini tuh kira-kira bisa dipakai main game apa aja gitu di tahun 2023. Apakah memang si PGA card tersebut masih bisa diandalkan untuk main game-game kekinian atau enggak? Saya juga jadi penasaran juga sih ya. Sekaligus ya, kalau misalkan kalian punya PC Kerehore misalkan ya, terus mau upgrade PGA card, sebelumnya nggak ada PGA cardnya atau PGA cardnya udah rusak. Nah, cari PGA card yang 500 ribuan tuh dapatnya yang kayak gimana? Nah, gitu ya. Kebetulan di sini saya ada beberapa, nanti juga akan tes juga. Kayaknya mah nggak akan kuat gitu main game-game berat. Tapi kan saya juga belum ngetes ya. Kita akan tes nanti. Nah, harga yang saya dapatkan di sini ada kelas GTX 400 series dan 500 series. Ini yang udah punya spesifikasi singkatnya, dia tuh punya 1 GB GDDR5 256 bit. Jadi semuanya ini PGA card yang harganya 500 ribuan, si teknologinya udah pakai GDDR5 gitu ya. Jadi ya lumayan lah ya. Nggak DDR3 teing gitunya. GDDR5 walaupun ya teknologinya masih jadul, masih teknologi lama banget lah gitu ya. Jadi punya arsitektur 40 nanometer. Nah, kayak si GTX 460 ini dia yang dirilis tahun 2010, 40 nanometer, terus TDP-nya 160 watt dan masih menggunakan teknologi PCIe Express 2.0x16. Jadi performanya kan mungkin nggak terlalu kenceng-kenceng amat ya. Terus di sini juga saya ada dari Radeonnya HD5770. Speknya juga sama, ini 1 GB 128 bit, udah GDDR5 juga gitu ya. Jadi pokoknya 500 ribuan tuh kita dapatnya spek yang kayak gitu, 1 GB udah GDDR5 128 bit. Dia juga sama, si HD5770 ini juga arsitekturnya 40 nanometer dan dirilis tahun 2009. Jadi ini lebih tua ya dibandingkan si GTX 460. Terus ada lagi R7250. Nah, R7250 ini menurut saya paling worth it lah ya dibandingkan yang tadi ya, GTX 400 series atau 500 series atau HD Radeon 5770. Karena si R7250 ini udah punya 2 GB GDDR5 128 bit. Arsitekturnya juga udah lumayan baru ya, 28 nanometer dan TDP-nya hanya 65 watt. Terus si PCI Express-nya udah Gen 3 3.0x8 tapinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena dirilisnya juga lebih muda ya, tahun 2013. Harganya 550 ribuan. Jadi ya beda 50 ribu, beda 70 ribu ya. Kalau menurut saya ya, si R7250 melihat dari spek ya mending inilah, lebih irit juga. Terus teknologinya juga lumayan agak baru juga gitu kan. Terus ada lagi saya lihat GTS 450, ini 1 GB juga GDDR5, 40 nanometer juga, TDP-nya 106 watt dan dirilis tahun 2010 juga gitu. Jadi PGA card ternyata sekarang 2023, ini 2010 udah 13 tahun berarti ya. Tuh kan 13 tahun ternyata ya masih ada kondisinya yang bagus kayak gini. Tapi gimana dengan performanya setelah 13 tahun si PGA card ini berkeliaran di dunia gitu kan. Terus menghadapi game-game terbaru sekarang. Oke, sekarang kita akan tes aja bagaimana performa beberapa PGA card yang kebetulan saya ada aja di sini
di game-game terbaru tahun ini yang lagi rame lah gitu ya. Sekarang kita akan tes. Let's go. Oke, sistem pengujian yang saya pakai di sini ya pakai yang lawas juga ya, mumpung ada nih i5 3470, motherboardnya H61, RAM DDR3 8GB 1333 MHz. Cuma power supply-nya aja nih yang baru dan bagus sih menurut saya ya. XPG Pylon 550 watt. Oke, ini PGA pertama GTX 460 ya yang saya ada di sini. Tes Genshin Impact. Game ini masih banyak pemainnya ya. Pengujian pertama ini di resolusi 1080p, presetnya high, FPS hanya di 20-an, naik-naik dikit lah. Kalau lagi war sama monster pasti nge-lag kalau kayak gini ya. Kita turunkan ke low, lumayan peningkatannya jadi 30 FPS-an. Kalau tidak puas juga, kalian bisa set resolusinya ke 720p ya, diturunkan supaya FPS bisa naik. Nah, kalian bisa lihat di layar FPS-nya jadi rata-rata 40-an ya naik turunnya ya. Lumayan nih, lebih ringan. Namun detail gamenya aja yang sedikit berkurang. Terus di Game Pass 2013 resolusi 1080p high ya jelas lah ini masih lancar lah dimainkan ya karena game ini ya game lawas juga. Jadi FPS-nya bisa rata-rata 60. Sengaja juga ini phishingnya diaktifkan supaya tetap aja stabil. Main PES memang paling pas ya 60 fps ya. Terus GTA 5 juga masih bisa di resolusi 720p normal, FPS-nya masih sanggup di atas 60 fps bahkan 80 fps ya. Ketika berjalan di kota nih naik mobil ya. Amannya kalau misalkan FPS-nya kayak gini cuman dari tekstur detailingnya aja yang kurang tajam ya karena resolusinya 720p. Terus kalau di game-game next gen seperti God of War, PGA ini ya nggak bisa ya karena belum support DirectX 11. God of War ini bisa dijalankan menggunakan PGA yang udah support. Ya minimal PGA-nya punya fitur level 11.1. Jadi ya teknologinya terlalu jadul untuk memainkan game-game baru ya. Ya salah satunya God of War. Terus di Cyberpunk 2077 juga ya sama nggak bisa. Terus game kedua ini dari AMD-nya ya, dari Radeon HD 5770. Di pengujian Genshin Impact hampir mirip sih ya seperti si GTX 460 tadi. Namun konsumsi dayanya tentu lebih irit karena TDP-nya hanya 108 watt saja dan hanya butuh power 1x6 pin ya untuk si PGA card ini. Tes GTA 5 masih bisa berjalan walaupun masih sama 720p, cuman FPS agak sedikit turun, rendah lah dibandingkan si GTX 460 tadi. Di game PUBG Steam ya ini tetap masih bisa berjalan ya. Tadi di GTX 460 juga masih bisa jalan nih si PUBG Steam ini. Kalian bisa lihat di kanan ini GTX 460 dan di kiri ini HD 5770. Resolusinya sama 720p. Namun FPS-nya ini ya di 30-an lah dua-duanya, presetnya medium ya. Kalau gini sih kalau mau main maksa juga masih cukup enak juga lah, nggak apa-apa. Kalau diturunkan ke low, FPS bisa sedikit lebih naik ya, lebih ringan. Terus total watt keseluruhan ini berkisar di 150 sampai 170 watt aja kalau menggunakan HD 5770 ya. Lalu dilihat di wattmeter ini lebih irit. Kalau dipakai GTX 460 bisa sampai 200 watt lebih. Terus pengujian di God of War juga sama ya, nggak jalan juga karena si PGA card ini belum ada direct atau belum support direct fitur 11.1 tadi. Cyberpunk 2077 juga sama, nggak bisa dijalankan di PGA card ini. Horizon Zero Dawn juga minta driver terbaru, sedangkan PGA card ini dapat update terbaru di tahun 2015 ya. Jadi ya otomatis nggak bisa lah ya, nggak support nih si drivernya. Nah kalau ini si R7250 di layar ini lagi pengujian PUBG Steam ya, FPS-nya ya segitu-gitu aja. Tapi kelebihannya R7250 ini udah punya fitur Direct 11.1. Jadi lebih modern lah dibandingkan si GTX 460 HD dan HD 5770 tadi.
Nah, bagaimana menurut kalian setelah tadi melihat performa beberapa PGA card yang harganya 500 ribuan di tahun 2023 awal ini? Menurut saya sih PGA card ini nggak cukup bertahan lama, apalagi kalau di 2023 ini ada game-game baru yang lebih seru, lebih rame lagi, lebih banyak peminatnya. PGA card seperti ini nggak bisa mengikutinya. Contohnya kayak tadi ya, si God of War ini udah nggak bisa dimainkan karena ini mentoknya di DirectX 10. Si God of War ini harus menggunakan PGA card yang udah support DirectX 11. Nah, mungkin ini di tahun 2023 2024 bakalan transisi ya. Game-game next generation tuh bakalan menggunakan teknologi DirectX 11. Jadi PGA jadul seperti ini umurnya menurut saya nggak akan lama ya. Apalagi kalau mengikuti game-game yang generasi selanjutnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak apa-apa lah untuk main game kayak tadi GTA 5 aja gitu ya. Terus kayak game-game offline kayak PES 2013 gitu, 2015. Ya PGA card seperti ini masih cocok lah dibeli ya, masih cocok untuk digunakan di tahun 2023. Tapi satu hal lagi, PGA card jadul seperti ini tuh kondisinya ya nggak semuanya mulus kayak gini, nggak semuanya bagus. Bahkan yang bagus seperti ini aja ketika tadi dites main game PUBG ya, itu suhunya panas banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan power supply kalian kurang bagus, wah udah gitu kan. PGA card-nya kemungkinan ya umurnya nggak terlalu panjang. Ya kemungkinan itu kan baru kemungkinan. Tapi ya syukur-syukur PGA card kaliannya power supply kaliannya bagus seperti saya yang pakai ini si XPG Vilon dari XPG ya 550. Kayak ini lumayan cukup bagus. Ya bisalah untuk menghandle PGA card yang punya TDP besar seperti ini. Jadi memang PGA card jadul, PGA card 500 ribuan ini ada plus dan minusnya ya. Plusnya memang harganya murah, tapi tetap masih bisa dimainkan, dipakai untuk game-game yang mungkin kalian suka ya, seperti Genshin Impact, tadi GTA 5, Valorant juga bisa, bahkan PUBG Steam ini masih bisa dimainkan karena game tersebut masih support DirectX 10. Terus minusnya TDP-nya ini cukup besar untuk performa yang dihasilkan. Karena ya teknologinya jadul ya, jadi boros listrik, tapi performanya ya sedikit lah semenel ya. Terus umurnya juga karena dia udah tua banget, kemungkinan rusaknya ya lebih besar. Terus untuk update ke depannya ya, untuk support game yang baru, kemungkinan juga udah sedikit ya bisa mengikuti zamannya. Oke, gitu aja teman-teman. Coba komentar di bawah, apakah worth it ya PGA card 500 ribuan yang masih support DirectX 11 gitu, umurnya udah 10 tahun lebih, dibeli di tahun 2023 ini. Worth it atau tidak? Coba komentar di bawah ya. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.